Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending Khatulistiwa, tandaku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iqbal, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Video ini adalah video pembelajaran di dalam kelas, bab 3, fase D, kelas 7, menghadirkan sholat dan zikir di dalam kehidupan, diambil dari TP yang ketiga, modul ajar DBL, dan juga video pembelajaran modul P5, tahap yang ketiga, aksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, ya kembali lagi dengan Pak Iqbal. Kali ini di jam ini Pak Iqbal masuk di kelas 7. Nanti Pak Iqbal akan menjelaskan yaitu bab yang ketiga, tujuan pembelajaran yang ketiga. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lebih baik doa dulu dan juga menyanyikan Indonesia, lagu Indonesia Raya. Silakan untuk doa dipimpin Ananda. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Doa sudah kita baca sama-sama ya, semoga pembelajaran kita barokah dan juga lancar semuanya sampai dengan selesai. Oke, selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dipimpin Ananda. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darah. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu. Menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, sebagai bentuk cinta kita kepada negara kita Indonesia sudah kita laksanakan. Nah, selanjutnya bisa kamu lihat ya di slide yang ada di depan kelas, presensi. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada, nihil ya. Berarti masuk semua.
Oke, bagus, spesial untuk kelas 7. Kemudian silakan dicek teman-teman sebelahnya, depannya atau sampingnya, kerapian. Apakah ada yang tidak memakai bed ataukah ada yang namanya belum dipasang? Silakan dicek ya, silakan dicek, saling mengecek. Aman semua? Aman, bagus, spesial. Terus kemudian kesepakatan kelas ya anak-anak. Nanti kalau pas pembelajaran kamu disiplin, nanti kamu akan dapat tambahan nilai dari Pak Iqbal. Alhamdulillah. Tapi nanti kalau pas kamu tidak disiplin, Pak Iqbal menjelaskan, kemudian kamu ramai sendiri, nanti ada hukumannya. Apa hukumannya? Denda sejumlah 5.000. Nanti diberikan ke ketua kelasnya. Insya Allah nanti kalau sudah banyak, nanti akhir tahun kamu bisa tulen atau rekreasi ke Jogja. Amin. Oke, ya, ini ada tepuk pemantik anak-anak ya, untuk lebih kita supaya fresh, supaya kita semangat untuk pembelajaran di pagi hari ini. Kalau Pak Iqbal bilang tepuk anak soleh, nanti silakan kamu tepuk yang keras ya, supaya lebih semangat. Oke, bisa dimulai? Tepuk anak soleh, aku Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, Islam, yes, setan, setan, hus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Ya, supaya lebih fresh, supaya lebih semangat untuk pembelajaran kita ya. Kalau kita nanti semangat, nanti insya Allah pembelajaran akan bisa masuk ke otak sampean. Nanti ngerjakan tugasnya juga lebih akan mudah. Oke, ya, masuk ke bab 3. Ya, ini di semester 1. Temanya adalah, silakan kamu baca semuanya. Bab 3 kelas 7 fase D semester 1. Oke, sebelum memasuki bab ini adalah persepsi. Jadi bab sebelumnya, apa yang Anda rasakan saat sudah melakukan sholat? Kelompok 1 tenang. Kelompok 2 merasa tidak gelisah. Kelompok 3 tenang juga, tepuk tangan. Kemudian persepsi yang kedua, ya, ini masih dari bab yang sebelumnya. Apa yang Anda rasakan saat tidak melakukan sholat? Kalau tadi ketika sudah melakukan, kalau sekarang ketika kamu sengaja bolos gak ngelakoni sholat, apa yang kamu rasakan? Ya, kelompok 3 apa? Gelisah. Kelompok 2? Hati merasa tidak tenang. Kelompok 1? Merasa berdosa. Oke, tepuk tangan. Oke, silakan dibaca tujuan pembelajaran yang ketiga, yaitu melalui pembelajaran Oke, itu adalah tujuan pembelajaran yang ketiga yang harus kita capai di dalam kelas ini. Oke, nah kemudian pertanyaan pemantik ini nanti soal yang akan Pak Iqbal tanyakan ke kamu supaya nanti bisa memasuki bab ini ya. Apa bedanya sholat wajib dan sholat sunnah? Kelompok 1. Sholat wajib jika dikerjakan berdosa, jika tidak dikerjakan berdosa, jika sholat sunnah dikerjakan tidak dapat dosa. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Pemantik yang kedua, pernahkah Ananda sholat tapi masih memikirkan hal yang lainnya? Coba gantian saja. Kelompok 3. Pernah memikirkan apa? Tugas. Oh, tugas terus ini ya. Oh iya. Jadi kalau bisa sebelum sholat kamu ngapain dulu? Makan dulu ya, makan dulu nggak apa-apa. Kemudian nanti sholat. Supaya apa? Ketika pas kamu sholat gak kepikiran lagi apa? Ini makannya. Oke ya, masuk ke diferensiasi proses. Di sini Pak Iqbal akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana supaya istiqomah sholat dan zikir ya. 1, supaya kita istiqomah sholat dan zikir, yaitu 1 apa yang harus dilakukan? Oke, meluruskan niat. Yang kedua yaitu
Oke, 2 memahami makna sholat dan zikir. 1 memang kita harus meluruskan niat supaya kita bisa melaksanakan sholat dengan baik. Sholat subuh, entah itu sholat isya atau yang lainnya. Berarti niat kita harus bagus dulu. Ya, niat kita harus tulus dulu. Kalau sampai nanti kita tidak mempunyai niat, sholat kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita harus memahami makna apa itu sholat, apa itu zikir. Ya, itu sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya kan. Nah, kemudian yang ketiga, supaya kita istiqomah sholat dan zikir. Yang ketiga, silakan dibaca, yaitu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Oke, bergaul dengan orang-orang yang soleh. Yang keempat, selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan kesempatan istiqomah dan beribadah. Nah, untuk yang ketiga, Pak Iqbal tanya, sampean semua termasuk muslim yang soleh apa solehah? Soleh dan soleha. Oke, Pak Iqbal tanya ya ke salah satu kelompok, yang dimaksud dengan anak yang soleh itu bagaimana? Kelompok 2. Anak yang rajin melakukan ibadah atau sholat. Oke, anak yang rajin melakukan ibadah atau sholat. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Itu ya, kalau kita dekat dengan orang penjual minyak wangi, nanti kita juga akan katut apanya? Wanginya. Kalau kita dekat dengan orang-orang yang soleh, yang suka ibadah, maka kita juga akan katut apanya? Ibadah. Kemudian yang keempat, selalu berdoa kepada Allah supaya diberikan kesempatan istiqomah dalam beribadah. Silakan berdoa dimanapun dan juga kapanpun, lebih-lebih ketika pas kamu selesai sholat. Nah, yang didoakan apa? Supaya kita bisa istiqomah. Tuh. Kemudian yang kelima, ya, supaya kita istiqomah sholat dan juga zikir kepada Allah. Apa ini namanya? Iltizam. Apa itu iltizam? Oke, komitmen dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kamu sebagai siswa komitmennya tidak hanya kepada gurumu saja. Gurumu ngasih tugas, kamu komitmen mengerjakan tugas. Gurumu ngasih ilmu, kamu komitmen mengambil ilmunya. Juga dengan kamu kepada Allah, komitmennya yaitu menjalankan perintah Allah. Aku harus betul-betul ibadah yang bagus. Aku harus betul-betul sholat yang bagus. Aku harus puasa yang bagus. Itu namanya adalah iltizam. Selanjutnya adalah kita masuk ke diferensiasi konten, ya, yaitu ini sudah terbagi kelompoknya kan, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kelompok 1 namanya adalah kelompok kinestetik, kelompok 2 namanya adalah kelompok visual, kelompok 3 namanya adalah kelompok auditorial. Oke, sudah kita bagi 3 kelompok. Kemudian nanti kita mempersiapkan alat dan juga bahannya, ya. Kalau nanti kelompok kinestetik, nanti kita jalan-jalan ke musola, ya. Nanti untuk yang visual, ya, yang visual nanti itu tugasnya adalah mengurutkan gambar-gambar yang itu nanti di dalamnya adalah urutan bagaimana kita melakukan sholat, ya. Kemudian kalau yang kelompok visual, nah bisa dilihat ini. Kalau yang kelompok, kalau yang kelompok auditorial nanti kamu tugasnya adalah mencari bacaan-bacaan zikir. Boleh di YouTube ataupun di internet. Oke? Sudah bisa dipahami untuk tugas-tugasnya, anak-anak? Oke, ya. Silakan setiap kelompok, ya, depan, silakan kamu berproses, silakan melaksanakan tugasnya masing-masing. Ini kelompok berapa ini? 2. Kelompok 2. Visual. Oke, tugasnya apa ini? Menempel-nempel, yang ditempel apa? Oke, coba silakan ditempel. Iqbal mau lihat bagaimana prosesnya. Kira-kira yang harus ditempelkan yang pertama kali apa? Niat sholat. Niatnya dulu. Terus yang kedua? Oke, bacaan takbiratul ihram bagaimana? Takbiratul ihram bagaimana? Allahu Akbar. Kemudian kalau yang penutupnya itu harus melakukan apa?
Nah, salam yang ke satu atau salam yang kedua? Salam yang ke satu, ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanan itu yang wajib. Kalau yang kedua itu adalah sun. Oke, silakan dilanjut menyampaikannya. Jangan lupa nanti konsultasi ya. Nah. Ini kelompok berapa? Tiga. Tiga berarti kelompok apa ini? Ini sudah tugasnya apa? Ya, apa aja bacaannya? Oke, kalau tasbih gimana namanya? Kalau mahmid? Biasanya kamu lakukan ketika pas habis sholat yang dibaca apa aja? Ya, tasbih subhanallah berapa kali? 33. Yang kedua yaitu tahmid berapa kali? 3. Kalau yang ketiga takbir berapa kali? Sudah dilakukan semua? Alhamdulillah. Oke, dilanjut lagi. Oke, anak-anak kelompok kinestetik, ini musola namanya musola apa? Oke, satu apa dua? Wah, kalau yang satunya ada di mana? Di depan. Oke, berarti kamu punya musola banyak ya? Kalian lebih suka musola belakang atau depan? Belakang. Kenapa? Luas. Karena kalau pas kamu sholat lebih enak di depan atau belakang? Belakang. Kenapa kok di belakang? Lebih. Silakan diamati. Jadi tempat-tempat musola ini adalah termasuk rumahnya kelompok ya. Kira-kira bisa kamu rasakan nanti sudut mana, tempat mana yang bisa membuat kamu nyaman untuk ibadah, entah itu di tempat imam ya, meskipun perempuan ya, nggak boleh ke tempat imam sana ya. Yang sering kamu lakukan di musola ini ngapain aja, anak? Sama siapa? Sedang bingung milih siapa? Nexat. Tangguh. Salam Nexat. Oke. Nah, setiap kelompok sudah diskusi masing-masing ya. Baik Baliat sudah bagus semuanya, auditorial sudah bagus, visual sudah bagus, kinestetik juga sudah jalan-jalan ke musola tadi ya. Pak Iqbal, pastikan kamu bisa mempelajari apa-apa yang sudah kita pelajari hari ini. Oke ya. Nah, selanjutnya adalah diskusi anak-anak ya. Silakan perwakilan saja salah satu dari masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Oke, Pak Iqbal mulai dari kelompok 1. Silakan. Silakan Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok saya mempresentasikan kami keliling musola belakang. Yang saya rasakan dan teman-teman saya rasakan saat keliling musola
belakang adalah yaitu tentunya senang karena bisa menjelajahi atau mengelilingi musola yang sangat luas, tenang, dengan fasilitas yang lengkap dan bersih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan dipresentasikan hasilnya. Ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku perwakilan dari kelompok 2 yaitu kelompok visual, yaitu tentang tata cara melakukan sholat. Yang pertama yaitu niat sholat. Yang pertama yaitu niat sholat yaitu menghadap ke arah kiblat. Yang kedua takbiratul ihram dengan membaca Allahu Akbar. Yang nomor 3 membaca doa iftitah al-fatihah dan surat pendek. Nomor 4 yaitu rukuk. Dan nomor 5 i'tidal. Nomor 6 sujud. Nomor 7 duduk antara dua sujud. Tasyahud awal dan tahiyat awal. Nomor 8 sujud. Nomor 9 tasyahud akhir atau tahiyat akhir. Nomor 10 membaca shalawat atau atas Nabi Muhammad SAW. Nomor 11 mengucapkan salam sambil menoleh ke arah kanan dan kiri. Dan nomor 12 yaitu terakhir berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus kelompok 2. Selanjutnya kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Jadi zikir itu ada beberapa bacaan zikir yaitu tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan istighfar. Nah, bacaan zikir bisa dibaca kapan saja dan di mana saja dan kapan saja. Untuk bacaan zikir ini bisa dibaca masing-masing 33 kali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 3. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, alhamdulillah sudah presentasinya sudah semua bagus untuk kelompok 1, kelompok 2 dan juga kelompok 3 ya sudah berani. Itu adalah bentuk apresiasi kamu untuk berani berbicara di depan teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya anak ya, ini adalah ada tugas, ini namanya adalah LKPD, tugas di rumah. Silakan kamu ambil HP-mu masing-masing. Kamu buka Google ya. Di bagian foto, silakan kamu scan barcode yang ada di depan. Ini. Kalau sudah, ya nanti kamu simpan. Itu nanti tugas untuk dikerjakan di dalam rumah kalian masing-masing. Ya, dikerjakan sendiri boleh, kerjasama juga boleh. Nanti malam akan Pak Iqbal tunggu hasilnya. Oke, sudah semua? Oke. Baik anak ya, sekarang kita masuk ke penutup yaitu refleksi. Pak Iqbal akan tanya beberapa pertanyaan, silakan kamu jawab mengenai yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Oke, yang satu, materi apa yang dipelajari hari ini? Kelompok 1. Zikir dan sholat. Oke, zikir dan sholat. Kemudian hal apa yang paling Ananda sukai? Kelompok 2. Tentang tata cara sholat boleh. Kemudian pelajaran apa yang bisa Ananda ambil? Kelompok 3. Tata cara sholat. Ya. Kemudian tata cara sholat. Kemudian zikir. Sudah. Dan keutamanya. Oke, tepuk tangan untuk semua kelompok. Oke anak-anak ya. Nah sekarang tindak lanjut. Jadi ini adalah pembelajaran kita sebagai penutup di bab 3 ini. Ini adalah pertemuan yang keempat, insya Allah akan kita laksanakan minggu depan. Silakan dibaca tujuan pembelajaran 4 yaitu melalui pembelajaran berbasis produk tentang yang mampu membuat kalimat ucapan atau pose tentang sholat dan zikir menjaga pola energi dan buka dalam media sosial atau media lainnya dengan baik dan benar. Oke, kita intip tugasnya minggu depan yaitu tentang TPACK, yaitu membuat apa? Oke, nanti salah satu tugasnya adalah membuat infografis atau quotes
Setiap satu siswa nanti bikin satu, kemudian kamu upload di IG, ya boleh di Facebook atau yang lainnya. Lah, tujuannya adalah untuk mengingatkan para pengguna media sosial supaya jangan sampai meninggalkan sholat. Ya, ketika mereka sedang scroll status atau scroll reel di IG, jadi ketika kamu lihat ada hasil quotesmu, nanti dia akan ingat. Hitung-hitung itu adalah sebagai pahala bagi sampeyan. Oke. Nah, ini penutup ya anak-anak. Ada sebuah pantun untuk kalian semua sebagai penutupnya. Nanti kalau Pak Iqbal bilang, kamu jawab apa? Cakep. Baju dicuci harus dibilas. Cakep. Saat dikeringkan, diinjak unggas. Jadi murid tak boleh malas. Harus kerjakan semua tugas. Oke. Pak, saya ingin membalas pantun, Pak. Oke, ada pantun balasannya. Oke, silakan Ananda. Daun ubi di atas talas. Mata ngantuk tertidur pulas. Aku murid tak suka malas. Nanti malu tak naik. Oke, ternyata kelas 7 pintar membalas pantun. Alhamdulillah. Oke, baik anak-anak. Pembelajaran pada siang hari ini alhamdulillah sudah selesai. Ya, setelah ini akan Pak Iqbal tutup, kemudian silakan pembelajaran selanjutnya. Oke ya. Siapa kita? Nexat. Salam Nexat. Oke, tepuk tangan untuk kelas 7. Pak Iqbal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bahasaku, satu bahasaku. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Oke anak-anak, ya untuk yang siang hari ini dengan Pak Iqbal yaitu P5 tahap yang ketiga aksi. Ya, kalau pembelajaran sebelumnya sudah tentang pengenalan dan juga kontekstualisasi, untuk yang jam ini dengan Pak Iqbal yaitu tahap yang ketiga aksi. Oke, untuk membuka silakan berdoa dipimpin Ananda. Sebelum memulai kegiatan, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selanjutnya menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan dimimpin Ananda. Nah, sudah kita laksanakan doa dan juga sudah kita laksanakan lagu Indonesia Raya. Nah, sekarang kita laksanakan tahap 3 P5 yaitu sudah tentang aksi. Akan Pak Iqbal sedikit kembali ke penjelasan sebelumnya ya. Jadi tema untuk yang tahap 3 aksi ini adalah apa temanya? Silakan dilihat. Oke, cegah perundungan, jaga kebaikan hati. Berarti intinya di P5 aksi ini kita temanya adalah tentang perundungan. Apa itu perundungan? Bullying. Bullying berarti bagaimana sih contohnya bullying? Kelompok 1 silakan. Contohnya bullying. Bullying secara verbal atau menghina teman sekelasnya. Oke, secara verbal atau menghina teman sekelasnya. Contoh misalkan rambutnya agak keriting kemudian dibilangi, "Woi keribu." Nah, itu berarti sudah masuk dalam bullying. Kemudian kalau di dunia maya, misalkan kelompok 2, kalau di dunia maya contoh bullying perundungan bagaimana? Kalau di game, komentar di game. Mengejek Lewat internet. Oke, mengejek lewat internet. Berarti kalau pas sedang main game kemudian timnya
melakukan kesalahan kemudian diejek. Apakah kamu yang pemain game kebanyakan gitu semua? Ya, kebanyakan ya. Jadi kalau di dunia nyata jangan sampai kamu melakukan bullying atau perundungan, lebih-lebih di dunia maya. Sebab yang kamu katakan, lidahmu adalah harimaumu, yang kamu ucapkan jelek berarti nanti atine koncomu atau hatinya temanmu nanti akan terluka. Itu adalah bullying. Berarti bullying boleh dilakukan atau tidak? Tidak boleh. Apakah ada di kelas ini yang melakukan bullying? Tidak, Pak Guru. Tidak. Sip, tepuk tangan untuk kamu semua. Oke, siapa kita? Nexat. Takut, yes. Salam Nexat. Nah, ya, masuk ke dalam tahap 3 aksi, ya. Kalau yang penjelasan lama sudah ada di bab pengenalan sama kontekstualisasi, sekarang aksi. Aksi Pak Iqbal bagi menjadi 2 kelompok, ya. Kelompok yang satu nanti itu dia akan membuat infografis atau poster atau quotes. Jadi nanti di infografis itu ya untuk apa ya? Informasi kalau nanti di kelas ini ada sebuah drama tentang apa? Tentang perundungan. Jadi inti infografisnya adalah untuk sponsornya atau informasi. Kalau nanti di sini ada praktek drama tentang perundungan, itu adalah tugasnya kelompok 1. Nanti kelompok 2 dan juga kelompok 3 itu nanti kamu akan melaksanakan dramanya. Oke ya. Untuk lebih kamu supaya bisa tahu bagaimana nanti dramanya akan Pak Iqbal tampilkan dulu. Ya, buku apa yang kau baca? Nah, ini buku misteri, petualangan detektif. Buku apaan sih? Sok banget baca-baca buku. Dulu. Emangnya kamu ngerti isinya apaan? Sungguh cocok sama orangnya. Misterius, aneh pula. Dasar krimis, kribo misterius. Julukan yang pas sekali untuk orang aneh sepertimu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Si Jono tukang onar. Okto, kamu harus... Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Pending tulistiwa, tandaku Indonesia. Ribu pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia. Pagi yang cerah untuk memulai belajar di SMP Negeri 1 Tumpang. Waktu terus berlalu hingga tiba waktu istirahat. Hei Indra, aku punya mainan baru loh. Wah, apaan tuh? Tada, lumba-lumba kayu ala Okto. Wah, hasilnya bagus. Halus dan kreatif. Aku buat sendiri loh. Wow. Hei Indra, Okto, kalian lagi ngapain? Kok nampaknya seru? Ini Okto habis buat mainan. Mana coba aku lihat. Di mainan jelek kayak gini, murahan. Dasar orang nggak tahu seni, suka ngata-ngatain pula. Udah, biarin aja orang kayak gitu. Okto memanfaatkan jam istirahat dengan membaca buku misteri kesukaannya. Di saat sedang membaca, tiba-tiba... Hei Krigo, kamu lagi baca apa? Ini
Buku misteri petualangan detektif. Hah? Buku apaan ini? Emang kamu tahu isinya apa? Kamu itu sok-sokan baca kayak gini. Sungguh cocok sama orangnya. Krimis, ribut, misterius. Julukan yang pas untuk kamu. Mendengar itu, Okto jadi malu karena banyak yang melihatnya dan menertawakannya. Emang Jono tukang onar. Kamu kapan-kapan kalau semisal dijahili kamu harus ngelawan. Aku takut, Dra. Badan dia kan besar. Aku takut kalau dia apa-apain. Lagian kan paling dia cuma bercanda. Ternyata Jono tidak berhenti untuk menjahili Okto. Bahkan malah semakin parah karena Okto diam saja dan membiarkannya. Kribo, kamu kok duduk di sini? Ini kan bangkuku. Kamu kalau mau duduk di sini bayar dulu 10.000. Kejadian ini terus berlangsung di sekolah hingga suatu hari Okto tidak berangkat ke sekolah. Sepulang sekolah, Indra, Nadia, dan Donita pun berencana untuk menjenguk Okto. Mereka berpikir Okto tidak berangkat karena sakit. Sesampainya di rumah Okto, Terima kasih teman-teman sudah repot-repot mengunjungi rumahku. Okto, kamu ternyata tidak sakit. Terus kenapa kamu tidak masuk sekolah hari ini? Alasan sebenarnya aku nggak masuk sekolah karena ulah si Jono. Aku selalu dan sering dibully olehnya. Kalau kamu takut, laporkan saja ke ibu guru, Okto. Kami akan menemanimu. Jangan takut, kamu tidak sendirian. Kami akan selalu membantumu. Sebagai bukti, sebenarnya aku telah merasakan kejadian di mana kamu terakhir kali dijahili oleh Jono. Sebenarnya aku ingin mengajakmu untuk melaporkan kepada ibu guru, tapi kamu malah tidak masuk hari ini. Nanti kalau aku lapor ibu guru, aku bakal dicap sebagai pengadu. Tidak akan, kami akan selalu membelamu. Kami akan selalu membantumu, Okto. Kalian sangat baik ya. Aku beruntung punya teman seperti kalian. keesokan harinya Okto berani untuk berangkat sekolah dan melapor ke bu guru dengan membawa barang bukti berupa rekaman video ketika Jono menjahilinya. Sudah berapa lama ini terjadi, Okto? Sejak kami kelas 1, Bu. Jono, Frankie, ayo sekarang tolong tuliskan. Bu. Iya, Bu. Jono, Frankie, kalian tahu nggak akhir-akhir ini Okto itu jarang masuk sekolah? Iya, Bu. Setelah saya selidiki, kalau Okto itu jarang masuk sekolah karena sering kalian jahili. Kalian nyadar nggak? Nyadar. Perbuatan kalian itu termasuk perundungan. Jadi sekarang kalian nggak boleh melakukan itu lagi ya. Iya, Bu. Jadi sekarang kalian tahu nggak apa yang harus kalian lakukan? Minta maaf. Diam-diam, bu guru telah menghubungi orang tua Okto untuk meminta mereka mengawasi perubahan perilaku Okto. Berjaga-jaga seandainya Jono kembali berulah. Namun, kekhawatiran itu tidak terjadi. Semua anak bisa berteman dengan baik. Ayo. Bahkan aku Okto selama ini telah menjahilimu dan membuat kamu sakit hati. Iya, nggak apa-apa. Aku juga sudah memaafkanmu kok. Kalau nggak keberatan, enggak. Nggak usah ya. Nanti langsung ya. Nah, aksi sudah kita laksanakan ya, infografisnya sudah bagus, menarik sekali ya, sudah memakai gambar-gambar yang bagus, kemudian warnanya juga oke, anak-anak muda zaman sekarang. Oke ya, sudah spesial, jempol untuk kalian semua. Oke, plus untuk yang kelompok infografis. Nah, bagus juga untuk yang kelompok 2 dan juga kelompok 3 yang tadi sudah memerankan tentang drama. Ya, semoga nanti kamu menjadi artis yang soleh dan juga soleh. Nah, oke.
Tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3 semuanya. Nah, sudah di penghujung jam untuk yang P5 ini ya. Mohon maaf apabila ada kesalahan untuk yang tahap 3 aksi ya. Untuk minggu depan nanti adalah tahap yang keempat, yaitu tahap refleksi dan juga tindak lanjut. Oke, Pak Iqbal tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu anak soleh, aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. Islam, yes, setan, hus. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Satu bangsaku, satu bahasaku, Indonesia, Indonesia, aku bangga